Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Saat dunia meributkan siapa yang paling layak duduk di kursi kekuasaan, ada seorang sahabat Nabi yang justru menangis saat diminta memimpin umat. Beliau tidak tersenyum karena menang pemilu, tidak bangga karena dipilih banyak orang. Justru beliau gemetar karena tahu hisab pemimpin lebih berat dari gunung Uhud. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Bukan sekedar khalifah pertama, tapi pemikul beban warisan kenabian. Beliau tidak haus jabatan, beliau tidak haus pujian. Beliau hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat seorang manusia sehebat ini menangis saat dipercaya memimpin? Apa yang terjadi di balik hari-hari sunyinya setelah Rasulullah wafat? Dan bagaimana beliau tetap memimpin meski hatinya hancur ditinggal kekasihnya? Simak video ini sampai akhir karena inilah kisah kepemimpinan yang bukan tentang rebut kekuasaan, tapi tentang menanggung langit. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Guncangnya Madinah setelah wafatnya Nabi. Hari itu, Madinah bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi kehilangan poros semesta mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan gelombang duka menyelimuti seluruh jazirah Arab. Suara tangisan terdengar dari tiap sudut rumah. Tidak ada yang bersiap menghadapi kenyataan itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang singa padang pasir, berdiri gemetar, mengangkat pedangnya dan bersumpah bahwa Rasulullah tidak wafat. Beliau berkata, "Barang siapa berkata bahwa Rasulullah telah mati, akan kupenggal lehernya." Di tengah kekacauan emosi dan guncangnya akal umat, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu datang dengan ketenangan yang hanya bisa lahir dari keimanan yang kokoh. Beliau masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, putrinya, tempat jasad Rasulullah dibaringkan. Beliau membuka kain penutup wajah beliau, mencium kening Rasulullah, lalu berkata dengan suara tenang yang terdengar seperti petir menyadarkan, "Engkau telah merasakan kematian yang Allah tetapkan untuk setiap jiwa. Tidak akan ada dua kematian atasmu. Engkau kini telah pergi kepada Rabb-Mu." Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu keluar, menaiki mimbar dan mengucapkan kalimat yang akan selamanya tertanam dalam sejarah Islam. Barang siapa menyembah Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Beliau kemudian membaca firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang?" Quran Surat Ali Imran ayat 144. Ayat itu menyadarkan para sahabat. Sayyidina Umar yang sebelumnya menghunus pedang jatuh lemas dan berkata, "Demi Allah, seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat itu sebelumnya. Tapi ini baru permulaan. Masalah yang lebih besar belum selesai, yaitu siapa yang akan menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat." Madinah tidak hanya sedang berkabung, ia sedang rapuh. Kaum Muhajirin dan Ansor mulai berdiskusi masing-masing tentang siapa yang layak menjadi pengganti Rasulullah. Bukan dalam urusan kenabian,
tapi dalam kepemimpinan dunia, politik, pemerintahan, keamanan, dan penjagaan risalah Islam. Kaum Ansar mengadakan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, dan sebagian dari mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Sebuah keputusan yang berpotensi memecah persatuan umat, karena kaum muhajirin tidak dilibatkan. Berita itu sampai ke telinga Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar Asy-Shiddiq. Dengan cepat, keduanya bergegas ke sana, ditemani oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di sana, suasana sudah memanas. Abu Bakar Asy-Shiddiq lalu berkata, dengan hujah yang dalam dan adab yang tinggi, beliau mengingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kepemimpinan berada di tangan Quraisy. Para pemimpin berasal dari Quraisy. Demikian sabda Nabi dalam riwayat Sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar Asy-Shiddiq bukan sedang mencari tahta, tapi menyelamatkan umat dari perpecahan yang bisa muncul dari kepemimpinan ganda. Di saat yang lain mungkin tergoda oleh kekuasaan, Abu Bakar Asy-Shiddiq justru menunjuk dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menjadi khalifah. Tapi Sayyidina Umar menolaknya. Beliau memegang tangan Abu Bakar dan berkata, "Engkau adalah orang terbaik di antara kami. Engkau sahabat Rasulullah di goa. Engkau imam kami dalam sholat saat beliau sakit. Tanganku dan tangan kaum muslimin bersamamu." Ucapan itu diikuti oleh baiat para sahabat muhajirin dan ansar. Abu Bakar Asy-Shiddiq tidak mengangkat tangan untuk memproklamirkan kekuasaan. Beliau justru menundukkan kepalanya dan menangis. Tangisan itu bukan karena terharu naik tahta, tapi karena sadar bahwa amanah ini terlalu berat. Tangisan dan ketakutan Abu Bakar Asy-Shiddiq. Hari telah berganti. Baiat Sakifah Bani Sa'idah semalam berubah menjadi pengakuan formal seluruh umat pada pagi hari. Kaum muslimin berkumpul di Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar Asy-Shiddiq secara resmi. Tapi suasana masjid berbeda. Bukan penuh sorak kemenangan, tapi sunyi, seperti dada yang sesak menanggung beban yang belum terungkap. Abu Bakar Asy-Shiddiq berdiri di atas mimbar. Langkahnya berat. Beliau memandang umat yang kini menatapnya sebagai pemimpin tertinggi mereka. Tapi pandangan Abu Bakar Asy-Shiddiq justru tertuju pada satu titik kosong. Seolah beliau melihat tempat kosong di samping mimbar, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri. Tangisnya pecah. Beliau menutup wajahnya lalu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian. Padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Dan jika aku berbuat benar, maka bantulah aku. Jika aku menyimpang, maka luruskanlah aku." Ini bukan pidato penguasa. Ini pengakuan jujur dari seorang hamba Allah yang dipaksa sejarah untuk mengambil tempat orang yang tidak mungkin tergantikan. Abu Bakar Asy-Shiddiq tidak memperindah ucapannya. Beliau tidak menjanjikan kejayaan, perluasan wilayah atau kekayaan. Justru beliau memulai kekhalifahannya dengan memperingatkan umat bahwa kepemimpinan adalah beban. Dan beban ini beliau katakan sendiri bisa membuatnya binasa jika tidak ditopang dengan kebenaran dan nasihat umat. Beliau melanjutkan, "Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Orang lemah di sisiku adalah kuat hingga aku ambilkan haknya, dan orang kuat adalah lemah hingga aku ambil darinya hak orang lain. Tidak ada suatu kaum yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah timpakan kehinaan atas mereka." Kalimat itu tidak ditulis oleh penasihat komunikasi, tidak ditakar untuk menyenangkan telinga, tapi keluar dari hati yang sadar bahwa dirinya kini diambang kehancuran
jika tidak memimpin dengan takut kepada Allah. Riwayat dari para sahabat menyebut, saat mendengar pidato Abu Bakar Asy-Syiddiq, beberapa sahabat menangis. Sayyidina Umar memalingkan wajahnya dan mengusap matanya. Beliau tahu kalimat-kalimat itu bukan sekedar pengantar jabatan, tapi tanda betapa besar rasa takut Abu Bakar Asy-Syiddiq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikenal pendiam menunduk dalam. Beliau mengenal Abu Bakar Asy-Syiddiq sejak lama. Beliau tahu lelaki ini tidak pernah gila hormat. Justru beliau dikenal sebagai orang yang paling banyak menangis ketika membaca Al-Quran, bahkan dalam sholat. Kekhalifahan bukan kemuliaan di mata Abu Bakar Asy-Syiddiq, tapi ladang fitnah jika tidak dijalankan dengan takwa dan ketegasan. Abu Bakar Asy-Syiddiq tahu dirinya bukan nabi. Beliau bukan orang yang menerima wahyu. Beliau tidak bisa berkata ini halal atau ini haram tanpa sandaran. Maka yang beliau andalkan bukan kecerdikan politik, tapi warisan sunnah Nabi dan syura para sahabat. Inilah mengapa beliau berkata dalam khutbah pertamanya, "Ikutilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku menyimpang, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatiku." Beliau tidak menuntut kesetiaan buta. Beliau justru meminta pengawasan umat, sebuah sikap yang langka di zaman sekarang, di mana penguasa sering ingin dipuja, bukan diingatkan. Beberapa riwayat menyebut bahwa malam pertama setelah dibaiat, Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak tidur. Beliau menangis dalam sujudnya, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan atau dicabut nyawanya jika tidak mampu menunaikan amanah ini. Tidak satupun riwayat menunjukkan Abu Bakar Asy-Syiddiq merasa bangga atau bersorak karena diangkat menjadi khalifah. Tidak ada pesta, tidak ada parade. Yang ada hanya kalimat-kalimat lirih di malam-malam panjangnya. "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak meminta ini, maka jangan Engkau hinakan aku di hadapan mereka." Hari pertama di kursi khalifah, melepas dagang, menggenggam beban umat. Fajar menyingsing di kota Madinah. Hari baru dimulai, tetapi beban yang ditanggung oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu belum berkurang sedikit pun. Setelah resmi dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak langsung menetapkan istana, tidak menyusun kabinet, dan tidak memperkuat pasukan pengawal. Yang beliau lakukan justru berjalan menuju pasar dengan pakaian sederhana, membawa kain dan wadah minyak. Abu Bakar Asy-Syiddiq berniat melanjutkan pekerjaannya, yaitu berdagang. Beliau adalah saudagar, dan seperti biasanya pagi itu beliau hendak menjual dagangannya untuk menghidupi keluarganya. Namun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihatnya di jalan. Beliau menghentikan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan berkata, "Kemana engkau hendak pergi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar Asy-Syiddiq menjawab, "Ke pasar untuk berdagang." Sayyidina Umar menatapnya serius. "Lalu siapa yang akan mengurusi urusan kaum muslimin jika engkau sibuk di pasar?" Inilah bedanya Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan orang yang haus jabatan. Beliau tidak menganggap baiat sebagai alasan berhenti mencari nafkah. Tapi para sahabat tidak tinggal diam. Mereka tahu khalifah tidak mungkin mengatur umat sekaligus mengangkat sendiri dagangan ke pasar. Akhirnya diputuskanlah dari Baitul Mal akan diberikan gaji kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq, sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Ini bukan gaji mewah. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq hanya mengambil sekedar makan malam, pakaian, dan kebutuhan besar. Ketika wafat, beliau berwasiat agar seluruh kelebihan dari tunjangan itu dikembalikan ke Baitul Mal. Dan sungguh harta peninggalannya
hanyalah seekor unta, satu mangkuk susu, dan sehelai pakaian, tidak lebih. Hari-hari pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah penuh dengan kesederhanaan yang menakjubkan. Beliau tidak menciptakan batas antara dirinya dan rakyat. Bahkan dalam banyak kesempatan, beliau tetap membantu janda menyuapi anak yatim dan membersihkan rumah wanita tua tanpa pernah memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin umat. Salah satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau memutuskan diam-diam mengikuti Abu Bakar karena penasaran dengan kemana beliau selalu pergi setiap pagi. Sayyidina Umar melihat Abu Bakar masuk ke rumah seorang wanita tua buta, kemudian keluar setelah beberapa waktu. Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada wanita itu, apa yang dilakukan laki-laki itu? Sang wanita menjawab, dia datang setiap pagi, membersihkan rumahku, memasak untukku, dan menyuapi aku. Aku tidak tahu siapa dia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menangis. Lalu beliau berkata, engkau telah menyusahkan khalifah, wahai Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar bukanlah sandiwara politik. Beliau bukan sedang membangun citra sebagai pemimpin merakyat. Beliau memang seperti itu sejak awal. Bahkan ketika masih menjadi sahabat biasa, beliau yang paling banyak menginfakkan hartanya, membebaskan budak, dan mengunjungi orang sakit. Kini sebagai khalifah, beliau tetap seperti itu. Bedanya, kini pundaknya menanggung seluruh umat. Beliau bukan hanya menyuapi janda yang tidak dikenal, tapi juga mengirim pasukan ke perbatasan, mengatur penyaluran zakat, memastikan keadilan ditegakkan, dan menjaga agar warisan Rasulullah tidak ternoda. Hari-hari Abu Bakar Asy-Syiddiq diliputi urusan umat. Beliau memutuskan perkara di siang hari, melayani rakyat di malam hari, dan berdoa dalam sujud panjang di tengah kesunyian. Beliau paham benar bahwa ini bukan jalan santai menuju kemuliaan, tapi jalan sempit untuk menuju hisab yang taat. Beliau pernah berkata, sungguh aku lebih suka jauh dari langit ke bumi daripada mengangkat seseorang yang tidak amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Bagi Abu Bakar Asy-Syiddiq, setiap keputusan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka wajar jika malam-malamnya tidak lagi tenang dan wajahnya mulai menua lebih cepat. Ujian pertama, kaum murtad, nabi palsu, dan Abu Bakar yang tidak gentar. Baru hitungan pekan saja Abu Bakar Asy-Syiddiq dibaiat sebagai khalifah. Guncangan besar langsung datang menerpa. Musuh yang dihadapi bukan hanya dari luar, tapi dari dalam barisan kaum muslimin sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah, sebagian suku Arab memberontak. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang keluar dari Islam, dan ada yang lebih berbahaya lagi, munculnya nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengaku mendapat wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat. Ini ancaman eksistensial terhadap Islam yang baru tumbuh. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Ia mengaku mendapat wahyu. Ia mengaku bahwa separuh kenabian telah diberikan kepadanya dan separuh lagi kepada Rasulullah. Dengan pengaruhnya yang besar di Yamamah, banyak orang tertipu dan mengikutinya. Ada juga Al-Aswad Al-Ansi di Yaman yang mengklaim dirinya nabi dan memobilisasi pasukan untuk merebut wilayah kekuasaan. Kaum murtad memanfaatkan ketiadaan nabi untuk melancarkan pemberontakan massal, dan mereka mengira Abu Bakar Asy-Syiddiq yang lembut itu akan diam. Mereka keliru besar. Saat kondisi genting, para sahabat berkumpul. Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan agar Abu Bakar Asy-Syiddiq menunda konfrontasi militer, menimbang kekuatan pasukan yang belum siap dan kondisi internal yang masih rapuh.
Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq bangkit berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Demi Allah, seandainya mereka menahan satu kali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan itu." Beliau lalu melanjutkan, "Agama ini akan roboh bila aku diam. Apakah aku akan hidup menyaksikan Islam dikoyak dan tidak bertindak hanya karena tubuh Nabi sudah tiada?" Ini bukan fanatisme, ini pemahaman mendalam bahwa zakat bukan sekedar sumbangan, tapi rukun Islam. Bahwa kenabian bukan jabatan yang diwariskan, melainkan wahyu dari langit yang sudah ditutup dengan wafatnya Rasulullah. Kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq bukan sekedar urusan administratif. Beliau memahami bahwa dirinya ini adalah benteng terakhir umat. Jika pada saat itu beliau ragu, lunak, atau memilih kompromi, maka bisa jadi hari ini kita tidak mengenal Islam dalam bentuknya yang murni. Zakat bisa berubah menjadi donasi sukarela. Wahyu bisa dipermainkan oleh siapa saja yang mengaku bermimpi. Dan Islam bisa tercerai-berai oleh ambisi pribadi. Tapi Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak memberi ruang untuk itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Islam dikumpulkan. Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjuk para panglima tangguh, yaitu Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, dan banyak lagi. Mereka dikirim ke berbagai wilayah untuk menumpas pemberontakan. Perang Ridho atau perang melawan kemurtadan meletus. Pertempuran demi pertempuran berlangsung sengit. Banyak darah tertumpah, tapi satu demi satu nabi palsu tumbang, dan Islam kembali ditegakkan di seluruh jazirah Arab. Ketegasan Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah pelindung pertama Islam dari kehancuran pasca wafatnya Rasulullah. Tidak banyak pemimpin yang mampu bersikap seperti itu dalam tekanan besar. Dalam salah satu doa malamnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu ini agamamu, dan aku akan menjaganya sekuat yang aku mampu. Maka jangan engkau biarkan aku memimpin jika aku justru mencelakakannya." Beliau tidak membela kursinya, beliau tidak membela harga dirinya, yang beliau bela adalah Islam yang suci dari segala penyimpangan. Menangis di hadapan jenazah, sepi tanpa Rasulullah. Ada luka yang tidak pernah sembuh di dada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Luka itu bernama kehilangan. Meski beliau telah menjadi khalifah, memimpin umat, menumpas pemberontakan, dan mengirim pasukan ke berbagai penjuru jazirah, namun satu kehilangan membuat hari-harinya tetap suram, yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang itu adalah momen duka, tapi bagi Abu Bakar Asy-Syiddiq itu adalah titik awal kesunyian hidup. Beliau kehilangan sahabatnya, gurunya, tempat beliau berbagi, tempat beliau berlindung, dan orang yang paling beliau cintai di dunia ini. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal sebagai lelaki yang sangat tenang, tapi sekaligus sangat lembut. Saat Rasulullah wafat, banyak orang panik. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan menghunus pedangnya, tidak percaya Nabi telah wafat. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang justru datang menenangkan semuanya. Beliau masuk ke rumah Nabi, membuka kain penutup wajah beliau, lalu menciumnya dengan penuh kasih. Dengan suara bergetar beliau berkata, "Engkau tetap indah dalam kehidupan dan kematian. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian atasmu. Engkau telah wafat, wahai Rasulullah." Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq keluar ke masjid dan menyampaikan kalimat yang menggetarkan sejarah. "Barang siapa yang menyembah Rasulullah, maka sungguh Rasulullah telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Itulah kalimat yang mengembalikan kesadaran umat.
Meski Abu Bakar Ash-Shiddiq terlihat tenang, air mata itu tetap jatuh. Malam-malamnya penuh dengan kesedihan. Beliau sering terlihat mendatangi kamar Rasulullah yang kini sunyi. Beliau mengenang setiap jejak, setiap kata, setiap nasihat yang dulu diucapkan oleh manusia termulia itu. Dalam satu riwayat, Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai putriku, setiap kali aku masuk masjid, aku merasa hampa. Dahulu saat aku masak, aku melihat Rasulullah. Kini tidak ada lagi beliau. Hati ini terasa kosong." Abu Bakar tidak sekedar kehilangan pemimpin, beliau kehilangan seseorang yang sejak awal masuk Islam telah menjadi poros hidupnya. Beliau yang menemani Rasulullah berhijrah, beliau yang tidur di Gua Sur bersama beliau, beliau yang menangis saat tahu dirinya akan menjadi teman perjalanan Rasul terakhir Allah menuju Madinah. Dan kini tidak ada lagi tempat bertanya, tidak ada lagi senyum kenabian yang menenangkan. Tapi Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak membiarkan duka itu melumpuhkan tugasnya. Alih-alih tenggelam dalam kenangan, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan kehilangan itu sebagai bahan bakar. Beliau tahu tugas belum selesai. Justru sekarang tanggung jawab itu ada di pundaknya. Beliau sering berkata, "Siapa yang berharap melihat Rasulullah kembali, maka hidupkan sunnahnya. Barang siapapun yang mencintai beliau, maka buktikan dengan mengikuti jejaknya." Beliau berusaha meniru akhlak Nabi dalam memimpin. Tidak kasar, tidak menindas, tidak tinggi hati. Beliau mendidik umat dengan lemah lembut, namun tegas dalam kebenaran. Menjelang wafatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq sakit selama beberapa hari. Dalam masa itu, beliau meminta agar dimakamkan di sebelah Rasulullah. Beliau ingin istirahat terakhirnya tetap berdekatan dengan sosok yang paling beliau cintai sepanjang hayat. Ketika nyawanya hampir lepas, beliau berkata, "Hari yang paling aku rindukan adalah hari ketika aku menyusul Rasulullah." Dan ketika wafatnya tiba, Madinah kembali berduka. Namun kali ini semua tahu, yang wafat bukan hanya pemimpin, tapi pelayan umat sejati. Lelaki yang tidak pernah meminta kekuasaan, tapi menanggung beban umat demi cinta dan iman. Amanah itu berat, dan Abu Bakar tidak pernah menganggapnya sebagai tahta. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak wafat di medan perang, tidak juga dibunuh musuh, tapi beliau wafat setelah menanggung beban umat, luka kesedihan, dan tangis keikhlasan yang tidak banyak dilihat orang. Beliau tidak pernah mencalonkan diri menjadi khalifah, tidak pernah mencari kekuasaan, tapi beliau menerima tugas itu. Beliau menerima tugas itu karena tahu, jika bukan dia, maka umat akan terombang-ambing. Begitulah akhlak Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau tidak pernah melihat kepemimpinan sebagai kedudukan. Beliau melihatnya sebagai beban. Beberapa bulan menjelang wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai memikirkan siapa yang akan menggantikannya. Bukan dengan perkara sahabat, bukan memutuskannya sendiri. Beliau mengusulkan Sayyidina Umar bin Khattab karena tahu keadilan, ketegasan, dan keikhlasan Umar. Sebagian sahabat khawatir karena sifat keras Sayyidina Umar, namun Abu Bakar menjawab, "Apakah kalian menakut-nakuti aku kepada Allah jika aku menyerahkan urusan ini kepada orang yang paling aku anggap mampu menegakkan kebenaran? Apakah kalian menakut-nakuti aku kepada Allah jika aku menyerahkan urusan ini kepada orang yang paling aku anggap mampu menegakkan kebenaran? Demi Allah, aku tidak pernah mendahulukan seseorang karena hubungan pribadi, dan tidak pula menyingkirkan karena dendam. Aku hanya melihat siapa yang paling pantas." Dalam sakitnya, Abu Bakar tidak menuntut kemewahan. Beliau berwasiat agar hartanya yang digunakan selama menjadi khalifah dikembalikan ke Baitul Mal.
Beliau tidak ingin 1 dinar pun dari umat dipakai untuk kepentingan pribadinya. Beliau berkata, "Aku telah menggunakan koin milik Baitul Mal, tanggungan milik umat, dan pembantu untuk membantuku dalam urusan khalifah. Kembalikan semua ini kepada umat. Aku tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan mengkhianati kalian." Inilah bentuk zuhud seorang pemimpin sejati. Beliau wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta. Bahkan saat dikafani, kain kafannya pun sederhana. Dan yang terakhir, mari kita ambil pelajaran dari narasi ini. Apa yang diwariskan Abu Bakar? Bukan istana, bukan proyek-proyek besar, tapi keteladanan. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hadiah, tapi amanah. Dan amanah itu harus ditolak jika tidak mampu, dan hanya diterima jika niatnya lillah. Kedua, ia membuktikan bahwa air mata bukan tanda kelemahan. Bahkan pemimpin paling mulia pun bisa menangis, asal beliau tahu tangisannya itu karena takut kepada Allah, bukan karena kehilangan kuasa. Yang ketiga, beliau mengingatkan dunia bahwa kesetiaan kepada Rasulullah bukan dalam pujian kosong, tapi dalam kesungguhan menegakkan ajarannya. Yang keempat, beliau menunjukkan bahwa kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab akan mengalahkan segala bentuk makar, musailamah, pemberontakan, konflik internal. Semua ditaklukkan bukan dengan tipu daya, tapi dengan keteguhan hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.